membuka perjumpaan kita pada sore hari ini dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Nah, pemirsa, Kaledupa merupakan bagian dari Kabupaten Wakatobi dan Wakatobi sendiri merupakan gabungan dari beberapa pulau yang terangkum atau terangkat dalam sebuah kabupaten yakni Wakatobi yang terdiri atas Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan juga Binongko. Kabupaten Wakatobi tidak hanya terkenal karena keindahan alam bawah lautnya, melainkan Wakatobi juga memiliki keanekaragaman bentuk kebudayaan yang menjadi warisan budaya Nusantara. Tidak hanya ada istiadat, kearifan lokal ataupun juga dalam bentuk kesenian berupa lagu-lagu daerah, melainkan juga tarian tradisionalnya. Berbicara tentang tarian tradisional, Kaledupa juga memiliki sebuah tarian yang sangat khas yang sudah menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang ada di Kabupaten Wakatobi tersebut. Namanya adalah Tari Lariangi. Nah, ngomong-ngomong soal Tari Lariangi, dalam Bingkai Budaya kali ini kita akan mencoba memperbincangkan tentang Lariangi sebagai sebuah identitas dari masyarakat Kaledupa yang ada di Wakatobi. Nah, untuk membahas hal tersebut di studio telah hadir beberapa narasumber saya. Kita kenalan dulu. Yang paling ujung yang paling cantik ini, aduh luar biasa. Ada Sunita Firdayana. Halo. Ini lebih akrab dipanggil Sinta ya? Ya. Mantap. Ini adalah salah seorang penggiat atau pelaku seni ya yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini katanya asli orang Kaledupa ya? Asli. Lahir di sana? Di sini. Tapi 100% Kaledupa. Asli Kaledupa. Walaupun lahir sini tapi masih pulang kampung? Masih sering. Masih sering pulang kampung, luar biasa. Nah, di sebelah Sunita ini juga telah hadir Bapak Ahmad Daulani. Beliau merupakan seorang budayawan dan juga seorang penulis. Benar Pak ya? Benar. Oke, untuk hasil tulisannya terakhir membuat apa ini? Buku yang berjudul Kaledupa dalam Lintasan Sejarah. Kaledupa dalam catatan sejarah. Dalam lingkaran sejarah. Nah, ini menarik sekali pemirsa karena kalau kita tahu bersama bahwa memang Kaledupa khususnya dan Wakatobi memang itu memiliki keragaman bentuk kebudayaan. Nah, ini kalau kita lihat dari segi keberadaannya Wakatobi yang dimana ini merupakan beberapa gabungan pulau-pulau kecil ya yang membentuk sebuah kabupaten. Sebelum kita merujuk ke seperti apa bentuk kesenian tradisionalnya, saya mau ke Pak Ahmad nih. Sebenarnya seperti apa sih karakter dari orang Kaledupa itu yang menjadi bagian dari orang Wakatobi pada umumnya? Oke, baik. Jadi seperti pepatah orang Buton, iya. Orang-orang Kaledupa itu selalu disebut dengan istilah orang yang Gausatoto. Gausatoto itu adalah peristilahan yang diperuntukkan oleh orang-orang Wolio, orang Buton pada umumnya kepada orang-orang Kaledupa. Gausatoto itu artinya selaras antara perkataan dan perbuatan. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Gausatoto itu bermakna dia adalah berpolitik dengan cara-cara yang lurus. Nah, di Gausatoto ini prinsipnya dijalankan dengan 3 dasar. Yeah. Nah, yang pertama kede dikili, kedua adalah parikonta di Banara, dan ketiga adalah filangka di Toto. Kede dikili ini orang-orang Kaledupa dulu sampai hari ini hanya akan menduduki satu jabatan kalau proses menuju jabatan itu dengan cara-cara yang benar. Yeah. Itulah diistilahkan dalam dialek lokal bahwa kede dikili. Salah satu prinsip dari Gausatoto itu. Yang kedua, parikonta di Banara, berpegang teguh kepada kebenaran yang hakiki. Yang ketiga, filangka di Toto, berjalan di atas yang lurus, hanya berjalan sesuai dengan norma-norma yang telah diatur dan disepakati oleh orang banyak. Oke, ada sebuah pedoman yang dipegang ya. Kita menyinggung soal Lariangi, dikatakan sebagai sebuah identitas orang Kaledupa. Nah, dari segi aspek mana sih dikatakan bahwa Lariangi itu dikatakan sebagai identitasnya orang Kaledupa? Jadi kalau kita bicara tentang Lariangi, kita kaitkan hubungannya dengan identitas kami sebagai orang Kaledupa.
selalu saya gunakan terminologi begini. Iya. Kalau orang-orang luar ingin mengenal kami orang Kaledupa, maka sederhana. Cukup maknai dan tonton secara keseluruhan tarian Lariangi itu. Baik. Sudah mengenal kami orang Kaledupa. Iya. Karena kenapa? Dari gerakan, baik kostum maupun syair dan atribut yang digunakan, itu merepresentasikan seluruh peradaban kami sejak masa lampau. Jadi hampir keseluruhan Lariangi itu mengilustrasikan yang dipantulkan melalui gerakan, perpaduan syair, iringan musik dan kostum-kostum juga, itu seluruhnya adalah Kaledupa. Nah, jadi tarian itu memang sangat identik dengan karakter kami. Ya, itu kita bisa ambil dari sisi mananya? Apakah dari gemulainya tangan penari atau mungkin ada simbol-simbol tertentu dari baju atau pernak-pernik yang digunakan oleh penari itu, Pak? Nah, misalkan kita bicara tentang strata sosial. Iya. Dari kostum dan atribut yang digunakan oleh penari, bisa kita lihat bahwa penari ini ternyata berasal dari penari yang terahnya adalah bangsawan. Oh, baik. Nah, begitu juga yang penari yang berasal dari bukan bangsawan. Itu kelihatan. Atau status perkawinan seorang penari, itu bisa dilihat juga dari pakaian yang digunakan. Oh, ternyata kalau dia menggunakan atribut ini atau pakaian ini, dia masih istilahnya perawan, atau dia belum menikah begitu. Atau atribut yang digunakan yang ini sudah menikah atau sudah statusnya janda. Begitu juga yang lain. Jadi hampir seluruh dimensi, seluruh unsur yang terkandung di dalam Lariangi itu memang adalah karakter kami orang Kaledupa. Ada simbol-simbol tertentu dari setiap kostum yang digunakan atau mungkin dari bentuk gerakan tarian yang mungkin menggambarkan seperti inilah orang Kaledupa. Nanti kita akan lebih rinci lagi, nanti kita akan tampilkan seperti apa salah satu yang menjadi topik kita itu tentang Lariangi. Saya ke Sinta dulu, Sinta. Kita udah disinggung tari Lariangi juga merupakan bagian dari keragaman budaya yang dimiliki masyarakat Kaledupa. Nah, di Sinta hidup di sebuah daerah yang heterogen ya, yang begitu banyak suku, otomatis juga sebagai masyarakat yang rindu dengan kampung halaman pasti ingin lebih leluasa lagi melihat ciri khas dari Kaledupa. Nah, apakah di setiap event tertentu di mana Sinta berada masih menemukan selain tadi ada joget ataupun sembah lagu-lagu, apa saja yang biasa ditampilkan atau digelar dalam setiap event-event orang Kaledupa? Orang Kaledupa memang selain joget, selain lagu-lagu Watobia, tari Lariangi, ada juga Mansaa ya. Mansaa itu kayak pencak silat yang sampai sekarang masih dilestarikan dengan, bahkan dulu bukan cuma yang tua-tua saja, sekarang muda-mudi juga sudah pandai. Mansaa itu apa ya, kita juga jarang lihat sih kecuali ada event-event tertentu. Dan misalnya kita pulang kampung nih, jadi lagi berkumpul semua masyarakat, ada karya itu kayak pesta rakyat. Jadi di situ ada lagi momen Mansaa, dia kayak dua laki-laki ya seperti itu, kayak silat, mereka beradu. Itu masih dilestarikan juga sampai sekarang. Berarti masih sering menyaksikan pementasan kebudayaan. Iya, masih selalu. Walaupun berada di kota Kendari ya. Dan mungkin ada pengalaman juga tentang Lariangi. Kami pernah mewakili tari Lariangi atau dibawa ke Johor Bahru Malaysia. Johor Bahru Malaysia. Saya sebagai penyanyi sampai di sana ya. Saya vokalisnya juga waktu itu. Sebagai penarinya? Saya yang nyanyi. Oh, yang yang melantunkan syair-syair. Luar biasa. Yang melakukan kan biasanya penarinya juga nyanyi sambil nari, mereka sambil melantunkan syair-syairnya juga. Jadi memang eksistensi dari tari Lariangi ini bahkan sudah mendunia ya. Sudah dikatakan tadi bahkan sudah sampai di Johor Bahru Malaysia. Nah, Pak Ahmad, ini mungkin kita bisa lebih rinci untuk bisa diketahui oleh masyarakat bahwa nama Lariangi ternyata tidak hanya di Kaledupa. Bahkan di daerah lain pun seperti Sukotelaki ada juga namanya tari Lariangi. Nah, mungkin
ada yang membedakan tersendiri seperti apa gitu Lariangi Kaledupa sama Lariangi dari masyarakat suku Telaki? Oke. Jadi kalau Lariangi Kaledupa atau Kahedupa, saya nanti ke depan akan lebih nyaman menyebut Kaledupa itu dengan nama Kahedupa. Kahedupa. Oh, berarti gitu ya nama aslinya ya, Kahedupa. Kahedupa. Baik, ya. Oke. Nah, jadi kata Lariangi dalam perspektif orang Kahedupa itu kan memang berasal dari bahasa kuno Kahedupa. Jadi kata Lariangi itu berasal dari dua suku kata, lari dan angi. Nah, jadi Lariangi itu bermakna secara harfiah mencari tempat terang. Jadi lari berarti mencari, angi itu adalah tempat terang. Atau secara etimologinya, Lariangi itu adalah upaya-upaya untuk mencari petunjuk yang terang, gitu. Sesuai untuk pegangan hidup peradaban masa lampau. Gitu. Dari segi gerakan, etimologi atau pengertiannya jelas berbeda ya dengan Lariangi yang dimaksud oleh masyarakat suku Telaki. Iya, betul. Baik, oke. Baik, Pak Ahmad, kita harus jeda dulu karena kita akan menyaksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Bingkai Budaya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Kekayaan alam Indonesia menuangkan sejuta pesona, hingga aku tak henti menikmatinya. Dari hamparan luas tanah subur negeri ini, kakao menjadi salah satu anugerah yang tumbuh dari tangan-tangan terampil Indonesia. Diolah oleh jemari yang merangkum butiran perbedaan. Aku yakin harapan mereka sama dengan harapanku. Menjadikan Indonesia betul-betul menikmati kekayaannya dan mengikat kita dalam persaudaraan. Seperti disinilah kita menikmati aroma khas di kebun kakao, bangga atas kekayaan alam Indonesia.
luka eta pene elafana anto eta pene elafana lantolada karaemo osula ame ya ias ihuna boduluka eta pene elafana alanto eta pene lafana alan. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, kita masih di program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Dan baru saya tadi kita menyaksikan sebuah persembahan tari Laryangi, sebuah tarian tradisional dari masyarakat Kaledupa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Dan tentunya kita masih membahas tentang Laryangi sebagai identitas orang Kaledupa. Nah, Pak Ahmad, tadi kita melihat sepintas sudah dipentaskan tarian Laryangi yang menjadi tarian tradisional dari masyarakat Kaledupa. Namun sebenarnya memang tarian Laryangi ini dipentaskan satu orang penari perempuan atau seperti apa dalam pementasan pada umumnya? Sebenarnya tarian Laryangi ini diperagakan oleh 12 penari. 12 penari? 12 penari. Oh, iya. Sehingga syair yang dinyanyikan itu tidak putus. Tidak boleh ada antara bait per bait dari lagu. Jadi putus satu penari disambung oleh kontinu sampai selesai. Nah, jadi penari ini terdiri dari 10 orang penari perempuan dan 2 orang penari laki-laki. Oh, ada penari laki-laki. Ada penari laki-laki. Jadi 12 orang itu termasuk 2 penari itu laki-laki. Iya, tapi kalau tadi melihat pementasannya ini sepertinya penari kita sedang melantunkan sebuah syair-syair gitu ya. Iya. Nah, itu syair-syair yang dilantunkan oleh penari itu apakah monoton, sudah maksudnya terstruktur atau ada konseptualnya atau memang itu mereka secara boleh dikata sekedar ungkapan-ungkapan biasa atau ada makna tertentu yang disampaikan? Jadi kalau kan begini, Laryangi itu secara keseluruhan adalah media untuk menyampaikan informasi yang dipantulkan melalui gerakan, kemudian syair-syair dan pakaian sampai kepada atribut yang digunakan itu yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Jadi antara atribut, syair, gerakan dan pakaian itu tidak bisa dipisahkan. Mereka membentuk satu kesatuan yang utuh menjadi satu penyampaian informasi. Nah, jadi dari syair tadi, kembali ke syair Mas Hendra, ada puluhan syair yang memang diturunkan melalui turun-temurun. Tidak bisa kita berinovasi membuat syair Laryangi. Oh iya. Jadi kalau penari-penari sekarang tidak bisa menciptakan syairnya sendiri, tidak bisa. Oh, berarti boleh dikata ini sudah paten gitu, tapi diwariskan. Diwariskan secara turun-temurun. Oke.
Nah, di penari tadi, barusan penari kita menyanyikan syair yang berjudul Ia Malahu. Ia Malahu. Salah satu syair Lariangi yang sifatnya wajib. Yeah. Kan di dalam tarian Lariangi itu ada 3 syair yang hukumnya wajib. Yeah. Satu tadi Ia Malahu, yang kedua Mangu-Mangu, yang ketiga Tanaka. Boleh menyanyikan lagu syair yang lain setelah menyanyikan salah satu dari 3 syair yang wajib ini. Sebagai syair pembuka. Yeah. Nah, ada yang lebih menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang syair. Syair Lariangi tidak melulu tidak monoton bahasa Kaledupa saja, Mas Hendra. Ada 5 bahasa yang digunakan dalam keseluruhan syair Lariangi, yang mengilustrasikan pertautan orang-orang Kaledupa dengan dunia luar. Nah, tadi barusan dinyanyikan Ia Malahu itu, kalau kita simak secara lebih rinci, itu bahasa yang digunakan ada 2, perpaduan bahasa Arab dan bahasa Makassar. Bahasa Arab dan bahasa Makassar. Makanya ada tadi penggalan syair yang menyebutkan Daeng Karai. Tetapi kalau secara sepintas saja, kita hampir tidak mengenal apa syair yang dinyanyikan ini. Tapi kalau kita memaknai dengan lebih detail, syair tadi merupakan perpaduan bahasa Arab dan bahasa Makassar. Ya benar. Saking terhanyutnya kita terlarut dalam dari gerakan-gerakan tadi penari yang memang kita membuat terkesima gitu untuk menyaksikan penampilan dari tari Lariangi. Nah, sebelum kita lanjut ke Sinta. Ini Sinta tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata Lariangi sudah sampai ke Johor Bahru Malaysia. Nah, Sinta ini kan secara tidak langsung juga sudah menjadi bagian dari pengembangan bentuk kegiatan kebudayaan, memperkenalkan budaya-budaya Kaledupa khususnya. Bagaimana waktu ketika di sana melihat respon dari masyarakat luar, ternyata bahwa di Indonesia khususnya di Wakatobi Kaledupa ada persembahan tarian yang unik seperti ini. Iya, jadi mereka itu apresiasi ya, karena dari sekian kan itu semua kita berkumpul dari beberapa negara, negara-negara Melayu. Jadi dari Indonesia itu ada dari Riau, ada dari Padang, Makassar pun ada, dan kita dari Sulawesi Tenggara memang khusus dari Wakatobi. Jadi kita yang waktu itu mewakili. Jadi mereka di sana heran karena kita yang paling rame, banyak sekali kan, 12. Jadi wow, banyak sekali dan pakaiannya unik begitu. Unik ya. Jadi kalau yang lain mungkin udah sering dilihat, tapi ini kan ada, terus kepalanya mereka heran, ini apa? Penak-penik ancestors yang melekat ya. Jadi, terus dari syairnya itu yang mereka kadang itu pengen dengar gitu. Kan banyak kayak itu unik. Jadi menurut mereka ya memang sangat luar biasa ya, dan kita memang terpilih dari langsung dari kebudayaan Malaysia yang memilih tari Lariangi itu untuk tampil di sana di waktu itu Festival Zapin kalau nggak salah. Ya, dan dengar-dengar ini Pak Ahmad, Lariangi sudah masuk bagian dari warisan budaya ya? Warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda, dan pada tahun berapa sudah mulai nominasi itu? Iya. Seingat saya diajukan menjadi warisan budaya tak benda itu sekitar tahun 2015 kalau 15 ya. Kemudian itu nasional. Kemudian setelah itu 1 tahun setelah itu diajukan lagi ke menjadi warisan budaya tak benda melalui UNESCO dunia internasional. Tetapi kalah dengan pencaksilat dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Jadi dia Lariangi ini secara warisan budaya tak benda internasional itu di bawahnya pencaksilat. Tapi kalau nasional itu warisan benda tarian klasik dari Kehidupan. Iya, meskipun demikian kita tetap bangga ya. Kita sudah masuk nominasi untuk tingkat dunia internasional dan paling tidak sudah menjadi bagian warisan budaya tak benda di nasional. Nah, saya ke Dek Wawade Hikmawati Hamid ya namanya ya. Oke, baik. Nah, saya panggil Hikmah aja. Hikmah, sejak kapan sih sudah mulai eksis untuk
menampilkan tari lariang ini? Kalau saya pribadi itu dari SD. Dari SD Iya, sudah mulai dari belajar SD, tari iya. lariangi. Sekarang sudah kelas? Sudah kuliah, Kak. Sudah kuliah. Iya. Waduh, selama SD sampai kuliah suka ini ya. Sering Alhamdulillah masih suka dipanggil. masih sering. Oke. sering dipanggil. Nah, ini menarik ya karena tadi ada beberapa syair-syair lagu yang tadi Hikmah lantunkan. Itu gimana cara menghafalnya? Apakah seperti apa? Ada pelatihan tersendiri atau dari sanggar seperti apa? Ya dulunya pas SMA itu ada sanggar kan namanya Hoga Island Club. Jadi di situ diajarkan bagaimana cara menari untuk larian sendiri, apa saja pakaian dari larian sendiri. Dan dari situ sanggar situ kita biasa dipanggil-panggil untuk mempersembahkan tari lariangi seperti di terakhir saya tampil di Kendari tapi lupa. Oke, mempersembahkan HPN tari kayaknya lariangi kalau juga. nggak salah. Oke. HPN. Baik. Nah, untuk Hikmah sendiri ada kesulitan dalam mempelajari gerakan-gerakan tari lariang ini? Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah terbiasa. Sudah terbiasa ya? Alhamdulillah. Oke. Hanya pas awal saja, Kak. Pas Jadi belajar. waktu saja Iya. sekarang udah sering terbiasa. dipentaskan jadi udah terbiasa. Iya, Kak, Baik, benar. luar biasa. Nah, Pak Ahmad, kalau kita lihat dari bentuk dan juga pernak-pernik aksesoris dari kostum penari lariang ini memang dikatakan oleh Sita ini unik memang ya, Pak Ahmad ya. Kalau mungkin kita pengen tahu atau bisa dijelaskan seperti apa ornamen-ornamen yang melekat. Ya, yang menarik nih saya lihat di bagian kepala itu berbentuk kayak seperti undukan-undukan gitu ya. Ada 3 sisi apa gitu. Mungkin ada filosofi atau maknanya. Jadi memang lariangi itu, Mas Hendra, bukan tarian yang terbentuk secara tiba-tiba, tidak. Iya. Dia melalui proses yang sangat panjang, begitu juga tentang pemaknaan secara filosofis. Baik. Nah, jadi seperti yang saya katakan dari awal bahwa kalau ingin mengenal kami orang Kaledupa, baik dari sisi kebangsawanan kami, strata sosial kami, status sosial kami, maknai saja atribut atau keseluruhan tari lariang ini. Nah, di atas kepala itu namanya yang menjual seperti payung itu 3, itu panto namanya. Panto. Nah, mulanya panto ini tidak semua penari lariangi bisa gunakan. Oh, iya. Yang bisa gunakan ini berdasarkan kasta kebangsawanan. Jadi kalau yang menggunakan 3, berarti penari itu adalah berterah bangsawan. Bangsawan. Ya, atau sekarang karena kita sudah menyatu dengan Buton, turunan Ode itu menggunakan 3 panto. Ada juga bangsawan yang hanya menggunakan 1 panto. Tapi dia kalau hanya penari yang menggunakan 1 panto itu berarti garis kebangsawanannya itu berasal dari ibu, tidak dari bapak. Kan kita terah Buton atau Kahedupa itu pada umumnya mengambil jalur ayah. Jadi kalau bangsawan ibunya, bapaknya tidak, maka menggunakan panto hanya 1. Kalau tidak berdarah bangsawan, maka tidak menggunakan panto. Jadi hanya yang kayak model kerucut itu saja yang dia gunakan, tidak menggunakan panto. Nah, melambangkan apa panto ini? Kenapa ada 3? Kerajaan Kahedupa itu terbentuk dari 3 penyatuan wilayah besar. Istilahnya dulu kita kenal Kaledupa itu sebelum masuk ke mengenal sistem kerajaan. Kaledupa menganut sistem kepemimpinan komunal atau istilah lokalnya Sarasara Fungka. Jadi kepemimpinan bukit-bukit itu yang terjadi sistem di dalamnya. Kemudian 3 fungka yang besar, kepemimpinan komunal yang besar ini berserikat, dikumpullah bentuklah menjadi kerajaan Kahedupa. Sehingga 3 panto ini menandakan saat ini kan arahnya ke timur. Jadi wilayah pemerintahan Sarasara Fungka di bagian timur. Ada Fungka Pangilia. Kemudian di tengah itu adalah wilayah Kahedupa bagian tengah, yaitu Fungka Patua. Yang di belakang itu sebelah barat
yang menandakan bahwa wilayah Kahedupa bagian barat atau Siova itu Fungka Horuo. Makanya modelnya juga seperti payung, ini adalah ilustrasi dari payung kerajaan, kekuasaan. Makanya satu bukit ditancap 3 panto itu tadi, karena kerajaan Kahedupa sekarang yang kita lihat itu adalah merupakan penyatuan dari 3 wilayah besar itu tadi, sehingga terdapat panto. Nah, yang ada yang model lancip kerucut kecil-kecil yang putih, itu namanya Tobo-Toboi. Tobo-Toboi ini adalah melambangkan prajurit kerajaan Kahedupa. Nah, kalau yang di tengah antara 2 itu namanya Kamba. Itu susunannya seperti benteng. Nah, jadi antara di bawah dan di atas benteng itu dijaga oleh pasukan. Nah, gitu. Jadi ada makna tersendiri, simbol-simbol yang disampaikan melalui aksesoris yang digunakan oleh penari. Ada satu Mas Hen, ada yang tersembunyi dari penari ini yang memang tidak terlihat. Di arah belakang ada semacam namanya foka-foka, ada sisir. Itu juga memiliki makna filosofi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari belakang. Itu menandakan jalan rahasia menuju benteng. Sehingga dia terselip, seolah-olah disembunyikan di belakang. Karena itu adalah jalan rahasia menuju benteng. Nah, begitu. Jadi benar apa disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa kalau mau kenal orang Kahedupa, lihatlah dari tari lariang sendiri, dari kostum juga maupun dari gerakan-gerakannya. Mulanya Lariang ini kan awal mulanya Lariang ini tidak berbentuk seperti tarian. Jadi awal mula Lariang ini tidak berwujud sebagai tarian ini. Dia hanya berwujud seperti sair-sair. Jadi dulunya yang disebut Lariang itu hanya sair saja. Yang dinyanyikan seperti tadi tanpa iringan musik. Tanpa iringan musik. Nanti sekitar abad ke-13 ada orang Mongol yang sampai ke Kahedupa, melakukan ekspansi dan kemudian terjadi konsensus antara orang Mongol dan Raja Kahedupa. Maka orang Mongol kan familiar dengan musik, karena salah satu ritual yang mereka lakukan, ajaran nenek moyang Mongol itu kan menggunakan iringan musik. Ketika sampai di kerajaan Kahedupa di Palea, mendengarlah sair-sair yang dinyanyikan tanpa iringan musik ini. Nah, maka nama orang Mongol ini di Kahedupa dia dikenal Komandan Ladonda. Istrinya namanya Kunfi, tapi setelah di Kahedupa dia dipanggil dengan nama Warumpi. Nah, jadi setelah mendengarkan syair-syair yang dinyanyikan ini, mengusulkan kepada Raja Kahedupa, nah ini syair ini bagus. Alangkah lebih bagus lagi ini ketika kita padukan dengan iringan musik dan gerakan. Maka sebenarnya yang cipta Lariang ini bukan orang Kahedupa, adalah orang Mongol. Oh, seperti itu. Orang Mongol. Namanya Ladonda dan istrinya itu tadi. Dari alasan kenapa dikatakan demikian, karena itu tadi mengkombinasikan antara musik sama gerakan dan syair-syair itu. Walaupun sebenarnya syair-syair itu memang dari Kahedupa. Baik, ini menarik sekali ya. Baik, kita tahan dulu Pak Ahmad, kita harus jeda lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Bingkai Budaya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Dan kita masih membahas tentang Lariangi sebagai identitas orang Kahedupa. Nah, Pak Ahmad, kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang seperti apa filosofinya dari tari Lariangi, mungkin yang perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa ada beberapa gerakan-gerakan tadi yang sudah dipertunjukkan oleh penari yang kalau tidak salah lihat tadi ada gerakan yang menyembah gitu ya. Kemudian dia memainkan selendang dan juga kipasnya. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Jadi secara visual Lariangi itu merupakan representasi dari
keyakinan orang Kahedupa, strategi pertahanan yang mengartikulasi keseluruhan yang menjadi pesan dalam satu kesatuan. Jadi di dalam secara visual Lariangi itu gerakannya dibagi menjadi dua. Pertama, penari perempuan yang dimulai dengan gerakan menyembah. Nah, kalau kita melihat dari cara penyembahan itu, maka memori kita akan dihantar, loh, kok ini gerakan ini mirip dengan ritual keagamaan Hindu. Dengan menyembah dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di atas kepala. Nah, nah itu sebagai gerakan pembuka. Tetapi pada saat kami melakukan penelitian tentang itu, apakah ada jejak-jejak Hindu yang ditemukan yang sampai ke Kahedupa, ternyata hampir tidak menemukan jejak-jejak Hindu di Kahedupa kecuali hal-hal yang tidak dapat tersentuh. Misalkan seperti Harua dan lain-lain. Sesajen ya. Tetapi ini lebih cenderung kepada ritual-ritual shamanisme. Shamanisme itu adalah ajaran nenek moyang Mongol. Nah, ini terlihat dari juru kunci makam Ladonda. Itu sebelum melakukan ritual di kuburan itu, melakukan gerakan yang hampir mirip dengan gerakan pembuka di dalam Lariangi. Yang seolah-olah itu yang seperti gini. Menyembah dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan. Nah, kemudian gerakan bagian keduanya mengambil kipas dan selendang. Menurut kipas itu adalah ilustrasi dari senjata. Jadi orang Mongol ketika memainkan senjata rahasianya kan ada gerakan memutar kipas seperti ini. Ini sebenarnya melemparkan senjata itu. Nah, sedangkan fungsi selendang adalah tameng. Nah, di gerakan penutup itu masuk penari laki-laki dengan cara mengorbit. Namanya ngiping, gitu mengorbit, memutari penari perempuan ini dengan adegan semacam silat. Nah, itu ilustrasinya apa? Itu sepenuhnya menggambarkan strategi pertahanan orang Kahedupa. Bahwa walaupun musuh sudah berada di depan, para penari ini tetap melakukan gerakan-gerakan yang gemulai, yang tenang. Nah, sepanjang masih memiliki kipas sebagai senjata, selendang sebagai tameng. Nah, pada saat penari laki-laki ini mengambil selendang dan kipas, maka penari ini akan mundur ke belakang atau duduk. Dengan yang menandakan bahwa sudah kita menyerah, sudah tidak ada senjata di tangan. Seperti itu. Dan itu terlihat dari setiap bentuk gerakan dari penarinya. Nah, Sinta sendiri biasanya kalau kita ingin menyaksikan persembahan tari Lariangi itu biasanya ada di pagelaran mana sih? Kalau misalnya ada pesta-pesta pernikahan, malam sebelum acara itu ada juga Lariangi. Jadi malam sebelum hari dan gitu bukan cuma gadis-gadis, biasanya Lariangi ibu-ibu, bahkan nenek-nenek juga. Sampai nenek-nenek juga ada ya? Baik. Jadi tidak cuma mesti gadis-gadis saja, tapi ibu-ibu bahkan sampai nenek-nenek juga bisa menari Lariangi. Jadi sifatnya dia siapa-siapa boleh gitu ya. Betul. Mau dia anak gadis, ibu-ibu, bahkan tadi dikatakan nenek-nenek pun juga bisa untuk ikut dan tari Lariangi. Waduh, menarik sekali ya. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita perbincangkan, diskusikan. Ini hal yang menarik sepertinya, bahwa memang tari Kaleidopa itu penuh dengan makna dan juga filosofi dan jelas-jelas menggambarkan identitas dari masyarakat Kaleidopa. Tapi next time mungkin kapan-kapan kita bisa kembali menggali lagi tentang seperti apa Lariangi ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi informasi ke kita. Sinta, terima kasih udah bisa ada kesempatan tadi. Ada hikmah ya, terima kasih tetap eksis ya. Dan pemirsa, demikianlah Bingkai Budaya kali ini, dan pada intinya bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah kita. Dan kita akan jumpa lagi dalam Bingkai Budaya dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan kita akan tutup dengan persembahan lagu dari Wakatobi, Rusiana.